pagi, siang, malam untuk siapa menonton, baik Mas Gadol atau Mas Yudis ataupun teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan aku Novel Zafi 135-2319 sebagai peserta mata kuliah Kapal Market Lunak. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana tugas di videoku, yakni tentang pengenalan CVE dan juga vulnerability yang aku temukan. Aplikasi yang aku telah sendiri sebenarnya adalah Jellyfin ya. Jadi Jellyfin ini adalah sebuah platform untuk streaming. Biasa dia pakai buat home lab atau siapapun lagi self hosted gitu. Ini mereka biasanya naruh file-file film mereka ke dalam project ini dan akhirnya akan dipakai buat mereka nonton. Jadi semacam Netflix tapi versi gratis gitu. Ya, ini projectnya open source gitu ya. Jadi mungkin demonstrasi kita dulu. Jadi ini halaman loginnya. Saya coba login dulu. Mungkin kalau dapat filmnya banyak itu nanti bisa muncul banyak banget, itu bakal ada rekomendasinya gitu. Tapi di sini ya udah cuma sini aja, aku cuma naruh satu film dulu sementara. Mungkin langsung aja kita ke demonstrasi ininya ya. Jadi di sini udah aku definisi beberapa urutannya. TVE yang pertama itu 2026 35032 atau intinya SSRF sama arbitrary fail rate. Kelemahannya dari satu hal yang sama, like ini dari live TV via M3U tuner. Jadi maksudnya si Jellyfin ini punya fitur live TV dan dia pakai M3U dan sayangnya ada vulnerability di sini. Terus yang kedua ini tentang DOS, gimana si sistem restart ini itu ternyata bisa di abuse. Terus yang terakhir yang 2026 ini path traversal untuk ke root RCE. Jadi dari path traversal ini kita bisa sampai root dan kita bisa jelajahin file yang harusnya mungkin udah diakses gitu ya kayak. Ya mungkin yang pertama dulu ya. Nah, jadi yang pertama tuh fokusnya tadi yang M3 yang aku jelasin. Ternyata si endpoint untuk si live TV ini tuh vulnerable gitu. Jadi kita bisa laksanain SSRF di sini dan juga nge-file read gitu ya isinya. Nah, untuk mengambil si SSRF ini untuk kita mulai sebenarnya kita harus ambil dulu ininya. Kita harus ambil dulu tokennya dan juga token dan juga ini yang ID-nya. Tapi ini buat CV yang ketiga sebenarnya. Jadi sekalian aja. Pertama untuk yang SSRF ya. Jadi persyaratannya kita harus basically punya server kita sendiri dan nanti server ini yang akan jadi tempat kita nyelipin yang kita mau lah gitu. Jadi karena ini SSRF basically si apa tuh namanya Jellyfin itu bakal jadi proxy untuk nyampein barang kita. Coba kita jalanin dulu aja ininya servernya. Nah nanti dia hostingan dalam sini ya kerjain sama CV. Tapi fokus kita yang ini yang M3U nya. Nah terus kalau udah gitu server udah nyala untuk yang punya kita udah pegang tokennya reguler juga. Nah sekarang kita bisa laksanain via curl gitu ya. Mungkin pakai curl dislike ini sih dislike TV 127 S 127 trik 0 trik 0 trik 1 8096 live TV salah live TV wah nggak kesimpan. Nah ini untuk payload kita. Jadi kita ngambil endpoint live TV tuner host ini karena ternyata bahkan defaultnya orang untuk ngupload live TV ini unprotected. Jadi siapapun itu bisa pakai API ini asalkan dia punya akun, makanya pakai token kan. Nah di bagian URL ini tempat nguploadnya si live TV itu bisa kita pakai dengan M3 yang kita mau. Makanya kalau kita lihat di sini itu isi CV-nya kita bisa isi M3 kita bisa ngambil. Ini kan basically judul si M3-nya, terus ini datanya. Nah ini file mau kita istilahnya mau yang akan diputar sama si M3-nya. Nah, coba kita jalanin aja. Sebelum kita jalanin kita ganti token lupa. Sebentar. Tokennya tadi di sini ya. Ini. Oke. Nah, dia udah oke dan entry yang kita mau masukin itu udah bisa. Kalau kita lihat ke sini, nih, jadi ternyata yang mau kita kirim dari server kita tuh udah berhasil kekirim ke Jellyfin-nya. Artinya kita udah bisa ngelaksanain si SSRF, kita udah bisa minta servernya untuk tolong request ke server kita. Ternyata berhasil kan. Nah, itu satu tuh tentang si SSRF. Terus yang kedua sebenarnya aku nggak bisa ngebaca ini isi passwordnya yang di sini. Tapi aku akan ngelakuin si file readingnya. Jadi kalau misalkan URL itu valid ada gitu, nanti dia bakal mengembalikan oh ada nih gitu. Coba gitu ya. Oke. Jadi karena URL valid
itu bisa jalan sebenarnya. Jadi filenya exist, berarti nanti kalau misalkan kita mau arbitrary favorite itu bisa. Cuma aku nggak ngelakuin POC di sini. Terus kalau kita bikin apa kayak itu, apa kayak, nah itu error. Jadi dia bisa deteksi kalau oh ini filenya nggak ada gitu. Nah ini sebenarnya bisa mempersempit channel untuk pencariannya gitu ya. Dan kalau dikomunikasikan, kalau di chaining sama CVE yang lain, itu bisa membaca password yang dimiliki si Jellyfin, bisa baca mungkin hostname segala macam. Jadi banyak lah implikasinya. Itu yang pertama, kita udah berhasil nyelesain CVE yang pertama. Terus yang kedua, ini yang DOS. Jadi backstory-nya adalah si Jellyfin ini tuh punya vulnerability system restart, nggak punya endpoint system restart. Dan vulnerability-nya adalah tiap orang tuh nggak harus, pertama nggak perlu punya akun. Jadi siapapun bisa, ya udah langsung aja jalanin si endpoint ini. Tapi dengan batasan endpoint ini bisa dijalanin di lokal doang. Nah masalahnya si Jellyfin ini nggak ngevalidasi lokal ini sejauh apa. Jadi kalau kita nampilin header yang nyatain kalau kita ini lokal loh gitu loh, padahal kita requestnya public, itu bisa. Nah oke, kalau mau kebayang gini, jadi sebenarnya yang pertama ini untuk crawl yang biasa. Kalau misalkan kita masukin IP yang mungkin public gitu ya, itu langsung 401 unauthorized gitu. Tapi kalau kita masukin yang pakai header X4 X-real IP tetap bisa. Mungkin kalau mau demonstrasiin, sebelum kita langsung ke yang IP public gitu ya, aku mau coba pakai yang ngrok dulu awalnya, karena aku sebenarnya punya server cuma pakai tunnel kan. Aku pertama coba pakai ngrok dulu di lokal aku. Nah jadi ini pertama awalnya aku pakai ngrok, terus oke. Ekspektasinya adalah dia harusnya 403 atau 401. Oke, 401 unauthorized sudah masuk juga. Terus kalau kita coba pakai yang header tadi ya, sebenarnya oke, ini pakai yang ini aja. Coba kita ganti pakai ngrok kita. Nah tadi aku mikirnya oh bakal bisa nih, kan kita udah nge-publikin. Tapi ternyata 401 juga gitu. Nah, setelah dicari tahu kenapa, ya gara-gara dia tunneling. Jadi karena dia tunneling, biasanya dia nge-attach IP yang public juga gitu ke dalam ini ya. Sehingga Jellyfin detect oh ini dari public, nggak bisa. Sehingga cara kedua yang aku lakuin adalah pakai VPS. Aku udah deploy VPS yang tujuannya buat jalanin ini gitu ya. Karena kalau pakai lokal kan sebenarnya defeat the whole purpose. Jadi ya udah pakai ini aja. 15. Nah ini. Nah, jadi yang pertama dulu ya, kita cobain dulu yang pertama. Harusnya sama 401 juga. Nah, terus kalau kita pakai yang headernya, ternyata bisa tuh sukses ya kalau sudah 2. Jadi kalau misalnya kita bisa spam ini ya, mungkin bikin script Python-nya atau bikin bash-nya gitu ya. Ya berarti kita bisa berhasil ngedos servernya. Dan kalau misalkan di kan bisa jadi DDoS gitu ya. Udah. Sistem restart ini kan basically ngebikin servernya mati. Jadi availability-nya berkurang. Kalau ini dilakukan rame-rame ya availability-nya makin drastis berkurang. Servernya bisa nyala, bisa diakses orang. Itu. Nah itu tentang CVE yang kedua ya, yang dibahas. Terus yang ketiga yang tentang remote access. Jadi kelemahannya yang kelemahan Jellyfin ini ternyata di subtitle. Kebayangan kecil ini kan cuma endpoint untuk upload subtitle, tapi ternyata gara-gara nggak diprotek dengan baik, kita bisa ngupload file via subtitles dan dia nggak validasi gitu. Makanya di sini kalau kita lihat ya gitu, kalau kita lihat apa yang aku pakai tuh ya, kita pakai data yang ini binary 64 sebenarnya, cuma isinya kalau kita coba aja ya, kita coba ini kita matiin dulu udah apa. Oke, coba. Kalau nggak bisa berarti filenya udah ada. Nanti coba kita hapus dulu. Kalau nggak bisa kayaknya sebentar kita hapus dulu. Ini aja dash. Terus kita Oke, udah ada. Kita coba ulang. Oke, kita udah bikin upload naruh payloadnya di sini. Jadi ini yang akan ada di TMP. Ini isi datanya ini dari base64 ya. Nah kalau kita lihat isinya apa, kita tinggal cap aja sebenarnya harusnya di dockernya. Nah ini isinya walau jadi ya base64 nya di encode lagi, di decode lagi. Nah ini kan berarti kita bisa nulis ke folder mana aja ya. Nah kalau misalkan kita eskalasi ke tadi profil,
profile.d. Jadi kalau misalkan kita buka shell tiap saat dia bakal jalan lagi, atau even worse kalau tadi ke .so gitu, berarti setiap kita menjalankan sesuatu dia jalan dulu skipnya, dan itu sebenarnya cukup bahaya kalau bisa eskalasi. Makanya CV-nya 10 kalau dilihat. Nah terus itu untuk vulnerability, itu CV yang udah dicari tahu ya. Nah sekarang untuk vulnerability-nya itu aku nemu 2, dan sebenarnya nggak terlalu, sebenarnya kalau dipikir lagi nggak terlalu gede gitu, tapi ini bisa jadi pendukung untuk 3 CV tadi, karena basically apa yang dilakukan oleh atau CV ini chaining lah untuk bisa mencapai sesuatu yang besar ini. Nah yang pertama mungkin aku mau bawa ke sini, ke information disclosure. Jadi sebenarnya aku tadi bingung mau nyari apa gitu, coba tadi aku iseng aja coba untuk nyari dokumentasinya dan coba untuk masukin apa tuh namanya, curl lagi nah ini sistem info public. Berarti kan ini basically apa yang bisa diakses sama setiap orang ya, karena emang didesain untuk publik. Dan pas diantar ternyata pertama ada local address-nya, lokal, terus ada server name-nya, sama ada yang operating system-nya kosong sih sebenarnya. Ada ID, nah yang bahaya tuh sebenarnya itu ini nih, menurut aku si local address ini. Pertama, ngapain orang tahu local address dari si server ini? Kan orang asli lewat publik kan biasanya. Terus yang kedua, dengan kita tahu local address, tadi kan kita udah bikin SSRF ya. Jadi kalau misalkan kita mau attack device lain yang ada di network yang sama, kita udah tahu kalau ini local address-nya. Kita tinggal nebak aja sebenarnya. Oh, mungkin aja ada mesin yang IP-nya .3, .4, tinggal bikin script terus kita bisa. Karena udah ada SSRF, jadiin si Jellyfin ini proxy-nya masuk ke sana. Nah, terus yang kedua itu si headers-nya. Nah, masih sama tentang curl juga, aku cukup iseng, jadi ya udah aku coba untuk nge-curl lagi. Kalau sebenarnya kalau dilihat semua payload sih based on curl ya, dan menurut aku cukup seru juga karena dengan satu komen ini kita bisa banyak mencari vulnerability. Ya gini. Oke, ini untuk web, untuk Jellyfin sendiri, dan aku coba bandingin gimana kalau isinya Wikipedia yang kita cari gitu. en.wikipedia.com lama. Tapi kalau bisa dilihat ternyata Wikipedia ini banyak banget. Tapi poin aku sebenarnya bukan Wikipedia banyak, tapi intinya adalah isi dari header Wikipedia ini baik banget gitu kan. Dan kalau kita bandingin sama Jellyfin, sebenarnya ada yang hilang. Header-header yang berkaitan sama security. Di sini aku identifikasinya ada 4 sih. Content type, STS, terus X-frame options-nya. Nah, artinya apa sih? Artinya header yang Jellyfin pakai ini kan sebenarnya cukup sedikit, dan aku sebenarnya fokus ke sini ya, X-frame option ya. Karena artinya dengan kayak gini kita bisa melakukan clickjacking. Nah, clickjacking ini apa? Basically kita bisa naruh si Jellyfin di belakang layar gitu, mungkin iframe atau apa, dan kita taruh website kita. Nah ini simpelnya aku udah bikin payloadnya gitu ya. Jadi kita bikin website clickjacking sederhana. Aku bikin opacity 0,1, maksudnya biar Jellyfinnya kelihatannya samar gitu ya. Harusnya sih 0,0 ya, maksudnya kalau misalkan kita mau clickjacking asli. Nah ini udah aku jalanin, dan kalau kita lihat di sini, salah di sini. Kalau kita lihat, kita bisa aja men-trick user kalau oke, ini klik hadiahnya gitu. Nah kalau misalkan kita udah ngisi user A atau B lagi nih, terus user tuh masuk ke page yang isinya klik hadiah, mereka berarti secara langsung udah masukin credential mereka gitu ya. Terus kita klik hadiah, padahal mereka mau sign in ke Jellyfin itu, dan itu data bisa masuk ke attacker gitu. Dan ini cukup bahaya sebenarnya. Jadi seperti yang aku bilang sih, vulnerability yang ketemu ini bakal jadi bahaya karena dia chaining ke vulnerability yang lain gitu. Dan itu sih sebenarnya dari 3 dan 2 vulnerability yang aku cari, kesimpulannya adalah ya kita perlu pakai defense in depth gitu ya. Dan pastiin setiap endpoint gak cuma yang mungkin kalian krusial, tapi kan yang sepele pun juga harus diperkuat defense-nya. Dan salah satu halnya mungkin ya itu ya, gimana caranya kita nggak ngasih terlalu banyak informasi yang gak penting, kayak tadi IP lokal sebut apa gitu. Terus hal-hal kecil yang mungkin sepele kayak header sih. Nah itu kurang lebih apa yang aku coba cari di Jellyfin ini. Harapannya bisa bermanfaat untuk pertama diri aku sendiri, kedua untuk teman-teman yang nonton, dan ketiga untuk Mas Gaul juga Mas Yudis yang mungkin menilai ya dari pemaparan aku. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.